ada 3 hal yang ini menjadi syarat diterimanya ibadah kita yang kita lakukan ini. Yang pertama, niat harus kita perhatikan. Semua ibadah itu tergantung pada niatnya. Contoh, kita sholat subuh misalnya, usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi, memberikan sesuatu. Tatkala kita memberikan sesuatu begini namanya sedekah. Kalau ada komplong berjalan itu namanya infak. Akhir Ramadan kita memberi namanya zakat. Punya anak 3, laki 2, perempuan 1, diberi dengan ketentuan waris namanya warisan. Diberi begitu saja namanya hibah. Punya tanah untuk pendidikan namanya jariyah. Punya tanah untuk mushola atau masjid namanya wakaf. Itu semuanya pemberian. Kita memberikan kepada istri namanya nafkah. Itu semuanya tergantung pada niatnya. Sehingga 1400 tahun lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung niatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah, kaifiyat, tata caranya. Jadi tata caranya, makanya contoh kita sholat, maka syarat, rukun, sah dan batalnya juga harus kita perhatikan. Bagaimana kesimpulannya? Kalau ada ibadah-ibadah yang aneh-aneh, jangan turut itu. Ada ibadah misalnya kok menurut pengetahuan jenengan dalam konsep agama fikih kok rodok aneh-aneh ini, tidak usah turut itu, berarti ibadah yang keliru itu. Karena apa? Ibadah makdoh, ibadah yang murni, tuntunannya adalah Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, ini ketentuannya jelas. Jadi kalau sholat, maka syarat, sah, batal dan rukunnya harus diperhatikan, kaifiatnya harus diperhatikan. Contoh yang sederhana, kalau kita takbir, maka kalau kita sholat ada 4 rukun qauli yang notabene semuanya sama. Yang pertama, Allahu Akbar, ini sama ini, cuma gerakannya macam-macam. Allahu Akbar ini sama, di atas pusar, di bawah dada. Nah jangan kalau ada yang ini, Allahu Akbar, ya boleh. Allahu Akbar miring, ada yang muter, Allahu Akbar. Ada, jadi ya jenengan yang standar aja. Allahu Akbar. Pandangan ke masjid. Masjid itu tempat sujud. Beda ya. Ini sajid, orang yang sujud. Sujud perbuatan sajid. Masjid biasanya gambarnya kubah atau gambar masjid. Jangan gambar artis, boleh berkorok. Jadi kalau orang takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbarnya sama. Fatihah sama itu. Mulai bismillah sampai waladhdallin. Tahiyat akhir sama, salam. Salam jangan sampai offset. Assalamualaikum offset. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dua. Tata cara. Tata cara ini masih ada korelasinya dengan yang pertama, yaitu niat. Ada hubungannya dengan niat. Jadi tolong jenengan kalau sholat di rumah, kalau pada saat di masjid, tolong ya jenengan pakai ini. Sarung-sarung yang bagus pakainya di rumah, jangan pakai jas. Yang kedua tata cara. Sebab apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan harus ingatkan dulu. Yang kedua tata caranya benar. Bagaimana untuk bisa selamat dengan ya kalau sholat ya berjamaah ini, insya Allah selamat, diterima semua ini. Imam tidak sah, makmum tidak ada yang sah, ada salah satu yang sah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah jamaah. Yang terakhir, goyah. Tujuan akhir daripada ibadah kita adalah mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya masing-masing individu melaksanakan ibadah, eksperimen religiusnya, pengalaman keagamannya tidak sama. Coba jenengan, kalau biasa istiqomah wiridan, baca ini, kalau tidak baca itu tidak enak itu, karena istiqomah jenengan. Coba kalau jenengan evaluasi sudah 2020, 2021, 1 tahun yang lalu jenengan kok tidak sholat kok
Tidak enak, berarti jenengan sudah ada. Tapi kalau tidak ada bedanya, berarti jenengan tidak ada pengaruhnya. Ibadah yang jenengan lakukan itu. Coba jenengan pernah nggak berdoa menangis? Pernah nggak? Pernah nggak kalau berdoa menangis? Kan pernah kalau dalam kondisi tertentu, misalnya orang tua kita meninggal, kita berdoa, kan papa ainahu, kita akan menangis dan sebagainya karena kondisi. Dan ibadah tergantung pada ketupat, keadaan, waktu dan tempat.